Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada episode kali ini, Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni mengatasi kemiskinan dan juga memajukan ekonomi umat. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, terutama oleh kaum muslimin, adalah masalah kemiskinan dan juga kefakiran. Dan hal ini semakin besar akibat dari pandemi COVID-19. Rasulullah SAW mengingatkan bahaya dari kemiskinan dan juga kefakiran. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadi kekafiran. Juga ungkapan beliau dalam sebuah doa yang berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan juga kefakiran." Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebab kemiskinan itu ada dari sebuah kultural atau gaya hidup, struktural atau kebijakan yang tidak adil, kemudian natural atau musibah yang tidak bisa kita prediksi, dan juga perilaku korup yang banyak terjadi di berbagai bidang di kehidupan kita. Lalu bagaimana prinsip yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi kemiskinan dan juga membangkitkan ekonomi umat? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Ustadz Ikhwan Huda Al-Mujib Asyakiri, SIKOM, MIKOM. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ini Ustadz Ikhwan Huda Al-Mujib juga merupakan Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Jember, nggih? Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu apa yang menjadi rutinitas sehari-hari dan fokus akhir-akhir ini? Kalau saya pribadi mengabdi di salah satu perguruan tinggi negeri. Selain itu juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama di Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat. Kemudian juga di Nahdlatul Ulama sebagai anggota di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Selain itu juga ada di inkubator kewirausahaan bisnis salah satu kementerian di Indonesia. Kemudian juga ada sedikit beberapa usaha yang melibatkan anak-anak muda di Kabupaten Jember. Wah, banyak sekali aktivitasnya yang beragam organisasi dan juga mengabdi di sebuah perguruan tinggi di Jember. Baik Ustadz, terkait dengan tema yang akan kita angkat pada episode Tetes Embun kali ini mengenai bagaimana mengatasi kemiskinan dan juga membangkitkan ekonomi umat, kami persilahkan Ustadz untuk memberikan penjelasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya. Agama Islam ini adalah agama yang paling kompleks, agama yang paling sempurna. Itu. Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan, baik dari sendi ekonomi, politik, sosial, budaya, komunikasi, semua diatur di dalam agama Islam. Itu. Salah satunya adalah ekonomi. Dan yang perlu kita pahami adalah aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam sejatinya adalah agar membuat kita itu tenang, agar membuat kita itu sejahtera, membawa kebaikan. Karena agama Islam ini juga rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat menarik, apalagi memang di zaman yang serba tidak kondusif seperti ini keadaannya, seperti itu, yaitu membahas tentang bagaimana perspektif Islam dalam mengatasi kemiskinan dan memajukan ekonomi umat. Islam itu juga telah mengatur bagaimana ekonomi itu berkembang lebih baik, seperti itu. Telah saya tuliskan di sini ada beberapa prinsip-prinsip Islam yang harus kita taati, yang harus kita jalankan dalam mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan ekonomi umat. Yang pertama adalah prinsip ta'awun atau prinsip tolong-menolong. Jadi di Al-Quran kita telah diperintahkan untuk saling menolong satu sama lain, saling menolong saudara dekat, saling menolong saudara seiman, seperti itu. Nah, untuk mengatasi kemiskinan, tolong-menolong ini adalah hal yang utama. Bagaimana kita mau mengatasi kemiskinan kalau kita tidak menolong saudara dekat, kita tidak menolong saudara kita, dan kita tidak menolong saudara seiman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah berinfak. Nah, infak itu berbeda dengan sedekah.
Nah, ini beda. Infak itu adalah menyisihkan materi atau penghasilan yang kita punya itu untuk kepentingan umat. Seperti itu. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu tidak berbentuk materi, tapi berbentuk banyak hal. Senyuman itu juga termasuk sedekah. Nah, seperti itu. Nah, infak itu juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai pembersih jiwa. Itu. Dengan kita berinfak, kita tidak hanya memberikan bantuan kepada orang lain, tapi sejatinya kita juga membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan apa yang ada di dalam diri kita, agar kemudian bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kepedulian sosial kita, wujud, realisasi kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Itu. Dengan memberikan infak, orang akan menganggap bahwa, oh iya, peduli. Seperti itu, peduli. Peduli kepada siapa? Yang pertama, peduli kepada saudara. Peduli kepada tetangga sekitar. Peduli kepada saudara seiman. Ini penting. Itu. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap apa yang kita dapatkan. Itu. Orang-orang tua kita terlebih dahulu, kalau mengungkapkan rasa syukur, itu pasti memberikan sesuatu apa yang kita punya kepada masyarakat sekitar, kepada orang yang membutuhkan. Contoh, saya bersyukur saya dapat gaji. Alhamdulillah saya dapat gaji. Rasa bersyukur saya wujudkan sebagai apa? Saya berinfak kepada orang yang fakir dan miskin, agar kemudian orang dan fakir miskin ini mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, itu adalah manfaat dari infak. Nah, kemudian prinsip selanjutnya, ada perintah bekerja di dalam agama Islam. Untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan ekonomi umat, agama Islam telah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan, seseorang yang mempunyai kekayaan, seseorang yang mempunyai otoritas sangat tinggi. Tetapi apa ya? Nabi Daud tetap bekerja, tidak gengsi, ya, memakan apa kebutuhan sehari-harinya itu dari apa yang beliau dapatkan. Jadi cerita Nabi Daud alaihissalam ini bisa menjadikan kita sebagai motivasi bahwa sebesar apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, ya, kita tetap harus bekerja. Itu. Berapapun nilai materi yang kita dapatkan, itu akan menjadi kemuliaan tersendiri bagi kita. Nah, kalau kita lihat dengan bekerja, orang itu akan mulia. Contoh, mohon maaf, saya contohkan. Banyak orang yang tidak bekerja, yang mempunyai kemampuan fisik untuk bekerja, tapi mohon maaf meminta-minta. Itu masih jauh kalah dengan orang yang bekerja, meskipun dapatnya sedikit, tapi halal. Kemuliaannya jauh lebih besar. Nah, seperti itu. Ya. Dan kemudian ada beberapa etos kerja di dalam agama Islam yang ini harus kita jalankan. Prinsip-prinsip etos kerja ini harus kita lakukan, harus kita jalankan, agar kemudian kita mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Seperti itu. Prinsip yang pertama adalah bekerja dengan halal. Itu pasti. Nah, kalau kita bekerja dengan halal, maka kehidupan kita itu akan tenang, itu akan enak. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian, prinsip yang kedua, bekerja demi menjaga diri sendiri dan orang lain. Kalau kita tahu, pengangguran akan menyebabkan angka kriminalitas yang tinggi. Nah, waktu luang yang banyak, orang yang tidak bekerja, kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu akan lebih banyak. Itu. Tetapi dengan kita bekerja sungguh-sungguh, itu menjaga diri kita sebenarnya. Menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Nah, jelas. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kita bekerja, ya, kita akan mendapatkan rezeki di sana, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Nah, kalau kebutuhan kita sudah tercukupi dengan baik, maka ibadah pun itu juga akan lebih baik. Banyak orang tua kita sering menyampaikan bahwa bekerja itu kanggo sanggung ibadah. Bekerja itu untuk uang saku kita, untuk modal kita ibadah. Kalau kita sudah tenang, ibadah juga pasti akan tenang. Dan prinsip yang keempat dalam bekerja adalah bekerja itu untuk tidak membebani orang lain. Kalau kita bekerja, maka orang tua kita akan tenang. Oh, anak saya sudah bekerja. Gitu. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita akan membebani orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Nah, untuk mengatasi kemiskinan dan juga memajukan ekonomi umat, itu adalah perintah mengeluarkan zakat. Nah, itu. Telah kita ketahui bahwa apa yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Gitu. Kita wajib untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Gitu. Setiap individu itu harus mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita punya usaha, sudah sudah cukup hitungannya, kita itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, dengan zakat ini, ya, ini juga bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Ada mustahiknya, ada orang yang berhak menerima zakat di sana. Nah, dengan mengeluarkan zakat, kita secara langsung membantu orang lain untuk kemudian bisa bertahan ekonominya. Nah, seperti itu. Nah, telah kita ketahui kalau zakat fitrah itu dikeluarkan ketika Ramadan. Kalau zakat mal, nah itu tiap tahun kita harus mengeluarkan. Nah, seperti itu. Dan diakui bahwa zakat ini adalah solusi alternatif ya untuk membangun ekonomi umat. Dan itu sudah diakui oleh beberapa ilmuwan, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian, prinsip selanjutnya untuk mengatasi kemiskinan. Ini, larangan riba. Nah, ini sudah jelas. Ya, sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahwa riba itu dilarang. Riba dalam bentuk apapun itu dilarang. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau kita melakukan praktek riba, sejatinya kita akan memberatkan orang lain. Kita akan semakin menyengsarakan orang lain. Seperti itu. Saya tuliskan di sini bahwa ya, hikmah dari pelarangan riba itu yang pertama adalah saling tolong-menolong. Jelas, saling tolong-menolong. Yang kedua, persaudaraan umat Islam itu akan semakin kuat. Itu. Contoh nih, kita contohkan ya. Kalau kita punya hutang, tapi kemudian kita menerapkan riba, itu ya. Nah, ini maka persaudaraan kita juga akan semakin menurun. Nggak semakin kuat. Seperti itu. Ya, itu. Terus kemudian, dengan adanya larangan riba, itu menjadikan bahwa bekerja itu menjadi sebuah kemuliaan. Nah, kalau kita bahas tadi di awal bahwa kita bekerja memang itu tidak hanya untuk mencari materi, tapi juga untuk menambah kemuliaan bagi kita. Karena ada nilai-nilai tersendiri yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Itu. Nah, dan yang terakhir, prinsip untuk mengentaskan ekonomi atau mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi umat adalah larangan monopoli. Nah, kegiatan monopoli itu adalah kegiatan yang zalim. Itu. Kenapa? Salah satu contoh monopoli, ya. Salah satu contoh monopoli adalah menahan sebuah komoditas yang itu dibutuhkan oleh masyarakat agar kemudian harga jualnya semakin tinggi. Ini juga sudah termasuk monopoli dan ini juga suatu hal yang zalim. Nah, itu dilarang. Nah, apabila kita umat Islam telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada tadi, tolong-menolong, bekerja, mengeluarkan infak, zakat, melarang riba, dan juga kemudian tidak melakukan monopoli, insya Allah kemiskinan dan juga ekonomi ini akan semakin maju. Jadi seperti itu. Tinggal kita menerapkan di masyarakat itu seperti apa nantinya. Nah, begitu. Baik Ustadz, ini menarik sekali dari beberapa poin yang sudah Ustadz jelaskan, dari mulai zakat, kemudian infak, sampai bagaimana kita dilarang untuk memonopoli, apalagi memainkan riba seperti itu. Jadi memang mengatasi kemiskinan ini tidak hanya melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dimulai dari diri kita sendiri, begitu. Banyak juga sumber daya yang kita miliki, utamanya umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, di
berbagai pondok pesantren, bahkan ribuan pondok pesantren yang kita miliki, banyak sekali, ribuan santri bahkan. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ataupun mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh umat Islam demi memajukan ekonomi umat, begitu. Nah, ini sangat menarik sekali ya kalau kita ngomong soal SDM gitu. Kita ketahui bahwa 2045 nanti kita akan menghadapi bonus demografi. Betul. Nah, kita harus benar-benar memanfaatkan bonus demografi ini untuk kemajuan ekonomi kita. Nah, itu pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan yang tepat. Mulai saat ini sudah dipersiapkan untuk bonus demografi tersebut. Nah, salah satunya adalah peningkatan soft skill, peningkatan sumber daya manusia. Seperti itu. Ada beberapa program pemerintah yang kemudian bisa kita serap. Dan ini juga untuk mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan ekonomi umat. Nah, seperti itu. Beberapa yang sudah berjalan ini adalah pelatihan kerja. Ini kan juga mendorong prinsip yang tadi, bahwa kita harus bekerja untuk menambah kemuliaan, selain itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu. Sekarang banyak pemerintah melakukan program-program pelatihan-pelatihan kerja, dan itu gratis. Okay? Bahkan juga ada reward dari pemerintah di sana kalau kita mengikuti pelatihan itu. Nah, seperti itu. Contoh, di tempat saya itu ada pelatihan untuk pengolahan besi, kayu, dan juga aluminium. Seperti itu. Di tempat Ustadz? Di tempat saya. Nah, seperti itu. Nah, pagi sampai sore kita latih mereka dengan kemampuan mengolah besi, kayu, dan aluminium. Nah, seperti itu. Untuk malam, itu ngaji kitab kuning, ngaji, nah itu. Makanya kemudian saya mendeklarasikan diri pondok vokasi. Nah, seperti itu. Untuk apa? Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi umat. Betul. Seperti itu. Sebenarnya kita banyak memiliki SDM dan sumber daya alam. Tinggal kemudian mengolah bagaimana SDM ini terampil untuk mengolah hal itu. Betul. Nah, sekali. seperti itu. Jadi memang untuk mengentaskan kemiskinan ini banyak sekali aspek yang diperlukan, utamanya pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Karena memang itu yang menjadi kunci utama bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Seperti kita ketahui bahwasanya penyebab utama kemiskinan ini tidak hanya natural begitu, sesuatu yang musibah yang kita tidak bisa duga kemudian datang, tapi juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang ada, skill-skill yang ada, begitu ya Ustadz. Kalau misalkan boleh tahu, apakah kemiskinan ini merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah? Nah, kita bisa merubah ya, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti dalam artian apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau saat ini kita sedang tidak mempunyai materi atau kita ada di ambang kemiskinan, tapi ketika kita sudah bekerja, kita mengolah, mengaktifasi atau mengaktualisasi diri kita, kemampuan ya, dengan bekerja, nah ini kita akan berubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita diam, kalau kita rebahan di rumah, kalau kita cuma rebahan saja, terus kemudian rebahan, pegang handphone, kemudian pasang status semua akan indah pada waktunya, turumu miring, ya, seperti itu. Jadi kita harus kemudian bergerak. Nah, seperti itu. Apakah memang kemiskinan ini merupakan sebuah, bukan takdir ya, bisa saja takdir, tapi Tuhan atau Allah pun memberikan kita kesempatan bagaimana kita bisa mengubah nasib. Apakah bisa dibilang kemiskinan itu juga merupakan privilege, Ustadz? Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa dengan kita kekurangan, kita akan bagaimana berpikir untuk mencukupi dan meraih cita-cita yang belum kita miliki dan capai, begitu. Yang paling penting adalah ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, itu. Dengan ikhtiar, kita akan bisa merubah keadaan yang sekarang ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Tugas kita adalah berikhtiar. Itu yang pertama. Dengan program-program kita dalam kegiatan ekonomi, dengan kita bekerja, itu termasuk ikhtiar. Seperti itu. Dan juga kemudian dibarengi dengan doa. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita menyerahkan, kita bertawakal. Bertawakal itu bukan kemudian kita diem, menerima apapun yang sudah ada, tidak. Tapi harus diikuti dengan ikhtiar dulu, doa dulu, baru bertawakal. Seperti itu. Dan kita sebagai manusia wajib untuk mengubah keadaan lebih baik.
Nah, itu. Nah, Jadi seperti itu. berikhtiar dulu, baru bertawakal kemudian. Yaps. Apakah boleh kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita mencita-citakan diri kita untuk hidup kaya, berkelimpangan harta, begitu? Bahkan ada beberapa pihak yang mungkin sedikit sensi begitu. Jangan dikapitalisasi sebuah agama, begitu Ustaz. Bagaimana sebenarnya dari sudut pandang jenengan? Angan-angan mimpi boleh, seperti itu. Tapi kembali lagi, harus kemudian kita itu berpandangan bahwa kita hidup kaya untuk apa? Kita punya harta banyak untuk apa? Untuk sanggup ibadah. Nah, seperti itu. Kalau kaya, tapi kemudian tidak barokah, kemudian tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk apa? Nah, seperti itu. Kita boleh beringinan kaya, boleh. Kita boleh beringinan punya materi yang banyak, boleh. Tapi jangan lupa bahwa kekayaan itu ya harus kita gunakan untuk sangu ibadah. Itu karena apa? Semua muara, semua akhirnya apa? Agar kita tenang, agar kemudian kita itu baik, kemaslahatan umat. Nah, seperti itu. Kan percuma kita memiliki semuanya tapi kita tidak tenang. Betul sekali. Nah, seperti itu. Dan memang selain poin-poin yang Ustadz sampaikan di awal tadi mengenai bagaimana prinsip kita untuk bisa mengatasi kemiskinan, dalam rukun Islam saja sebenarnya kita sudah diajarkan untuk bagaimana memajukan ekonomi, begitu ya Ustadz. Mulai dari sholat, kemudian berpuasa hingga naik haji, di situ ada selip makna yang tersirat untuk kita bisa pahami bahwasanya kita itu butuh untuk bisa bersosialisasi dan berbagi dengan hal yang lain, dengan sesama, begitu. Baik Ustadz, jadi memang dari kita ikhtiar baru bertawakal, begitu. Kalau boleh tahu, Ustadz ini juga sebagai Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat di Majelis Ulama Indonesia Jember, apa saja program yang menjadi unggulan untuk dilakukan pengurus MUI Jember untuk bisa memajukan ekonomi umat? Ada beberapa program yang sudah kami canangkan untuk kemudian mengembangkan ekonomi umat itu. Yang pertama adalah pendampingan UMKM. Ini jelas karena kita tahu masa pandemi ya banyak perusahaan-perusahaan itu yang gulung tikar. Yang seperti itu. Yang bertahan siapa? Salah satunya UMKM. Nah, kita harus mengembangkan, kita harus memperkuat lagi UMKM yang ada di Jember pada khususnya. Nah, seperti itu. Penguatan UMKM, pendampingan UMKM. Dalam hal apa? UMKM harus naik kelas. Contoh, UMKM apabila ingin naik kelas harus kemudian memenuhi beberapa syarat. Termasuk ada PIRT, kemudian logo halal, ya, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, kita harus tingkatkan itu. Agar apa? Agar UMKM kemudian naik kelas. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, mengembangkan kemandirian pondok pesantren. Nah, kita tahu Jember termasuk kota santri. Kenapa kok saya bilang Jember kota santri? Pada tahun 2018, data yang saya dapatkan dari salah satu sumber adalah jumlah pondok pesantren di kota Jember atau di Kabupaten Jember ini lebih dari 300, bahkan 400-an lebih. Saya belum tahu apa yang sekarang yang terbaru bagaimana. Nah, itu menunjukkan bahwa banyak sekali pondok pesantren di Jember. Nah, ada ribuan, ada bahkan ratusan ribu santri di sana. Nah, dengan mengembangkan kemandirian di pondok pesantren, ada banyak santri-santri yang kita latih di sana. Nah, ketika santri-santri kita latih, harapannya apa? Harapannya santri keluar dari pondok pesantren tidak hanya mahir dalam ilmu agama, tapi juga mempunyai bekal dalam kehidupan ekonomi. Nah, seperti itu. Poin yang ketiga adalah kami dari Komisi Pengembangan Ekonomi Umat ini mendorong kepada para pengusaha-pengusaha di Jember untuk mengeluarkan zakat mal dan tepat pada sasaran. Nah, seperti itu. Kita tahu di Jember banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak perusahaan-perusahaan yang bahkan nasional di Jember, milik orang Jember, seperti itu. Ya, kita menginginkan mendorong pengusaha-pengusaha tersebut untuk mengeluarkan zakat mal dan kemudian tepat sasaran. Agar apa? Agar ada pemerataan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 poin, Ustadz. Yang pertama adalah pendampingan UMKM, kemudian pengoptimalan SDM kita yang berada di pondok pesantren, utamanya di Jember yang bahkan ratusan ribu santri kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pengusaha-pengusaha utamanya yang di Jember untuk memberikan sebagian hartanya dalam zakat mal tadi. Untuk langkah konkretnya, apakah
pengerahan seluruh pengurus itu dilibatkan dalam sebuah program yang dicanangkan begitu? Pastinya kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Betul. Kita butuh stakeholder, semua kita gandeng, karena mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi umat, itu ibaratkan kita menyapu halaman. Kita tidak mungkin menyapu halaman hanya dengan satu batang lidi. Kita harus mengumpulkan banyak lidi, bahkan ratusan lidi. Kita nggak tahu di dalam sapu itu ada beratusan lidi kan seperti itu. Kita sapu bersama. Kemiskinan ini kita sapu bersama. Memajukan ekonomi umat kita lakukan bersama. Kita gandeng semua stakeholder. Contoh, kita harus menggandeng komunitas-komunitas UMKM. Kita harus menggandeng pemerintah daerah. Karena yang punya kewenangan terkait PIRT itu adalah pemerintah daerah. Gitu. Kita harus menggandeng pengusaha-pengusaha untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Begitu pula di MUI, tidak hanya saya sebagai ketua komisi, pastinya semua anggota, semua elemen di MUI berharap kita bekerja bersama untuk memajukan ekonomi umat pada umumnya dan khususnya di Jember ini. Sendiri. Wah, ini sebuah program yang patut diteruskan, Ustadz, karena memang di Jember sendiri banyak sekali kita ketahui UMKM yang bahkan itu produknya melebihi dengan kualitas di luar begitu. Dan juga dengan SDM tadi, semoga juga tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tapi ribuan santri yang kita miliki ini bisa memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di luar sana dengan nasib yang luar biasa baiknya nanti. Kemudian dengan hadirnya usaha MUI Jember untuk mendorong pengusaha-pengusaha di Jember untuk bisa memberikan zakat mal itu, semoga program ini juga tidak hanya dilakukan namun juga tepat sasaran begitu. Itu yang terpenting, Ustadz. Dan luar biasa yang kita bahas, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana mengatasi kemiskinan dan juga memajukan ekonomi umat. Namun sayangnya kita terbatas dengan durasi yang hanya 30 menit, Ustadz. Namun tentunya semoga pahala terus bisa mengalir kepada beliau-beliau yang dengan ikhlas menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya pada hari ini kepada Ustadz Ikhwan Huda Al-Mujib Asyakir yang telah hadir di studio kita. Terima kasih, Ustadz, atas ilmunya. Dan pemirsa, umat Islam khususnya di Indonesia memiliki potensi yang cukup apabila bisa dikelola dengan manajemen yang baik, bertanggung jawab, serta mendapatkan dukungan dari berbagai elemen umat Islam. Maka insya Allah akan terjadi penguatan ekonomi umat. Kemiskinan dan kefakiran, apalagi kemiskinan materi yang menyatu dengan kemiskinan rohani, bisa diatasi dengan sebaik-baiknya atau paling tidak bisa diperkecil ataupun diminimalisir. Umat Islam harus kuat dalam kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.